isolasi bagi para terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap ketiga ini. Serta dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah pun sudah mempersiapkan regu tembak yang diambil dari Brimob di bawah koordinator dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Namun memang dari daftar nama terpidana mati serta waktu pelaksanaan ini masih menunggu informasi resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang sampai saat ini masih merahasiakan waktu pelaksanaan dari eksekusi mati tahap ketiga ini. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ini kalau di negara RRC di Cina dipancung satu keluarga mati. Kaya, bahagia, rukun, ganteng, cantik, dan korupsi komplit banget anjir. Itu kan ngeri anjir. Itunya loh korupsinya itu loh yang bikin kita jadi ya elah ternyata gini. Oh, kalau kalian suka berderma ngasih orang jadi sinterklas lah ya, bagi-bagi rezeki. Ada ungkapan dia suka nolong orang secara luar biasa. Iya, ya pantes. Orang duitnya nggak mikir. Katanya dengan dada-dada, lalu dengan memberikan apalah dengan senyuman dan sebagainya. Pokoknya dia berusaha untuk serileks mungkin dan berusaha untuk menutupi semua kegundahan yang ada di dalam hatinya. Dan dia berhadapan dengan semua wartawan, dia berusaha untuk menenangkan diri guys. Tapi tetap terlihat ya. Ya, Cinderella sedang mendapatkan musibah dan mungkin saja sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti dia didampingi oleh dua pengacara sekaligus dan itu menunjukkan bahwa ya dia punya uang. Detik proses hukuman mati Harvey Muiz, suami Sandra Dewi atas korupsi 271 triliun. Skandal kasus korupsi yang membuat nama Harvey Muiz kini ditetapkan sebagai tersangka turut membetot perhatian pengacara kondang OJK Ligis. Dalam kasus korupsi 271 triliun rupiah ini, OJK Ligis menyoroti soal hukuman yang pantas terhadap pelaku koruptor kelas kakap, menurutnya adalah hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Mengingat hingga saat ini belum ada hukuman terberat untuk pelaku korupsi kecuali hukuman seumur hidup. Pun OJK Ligis meminta pihak kejaksaan dapat mengusut aliran dana korupsi tersebut. Tidak hanya itu, OJK Ligis juga menyoroti sejauh mana kemungkinan dugaan keterlibatan Sandra Dewi sang istri dalam kasus tersebut. Serta alasan kenapa ia diperiksa oleh penyidik Kejagung namun tak ditahan. Ia pun mengingatkan Kejaksaan Agung akan kemungkinan adanya oknum di Kejaksaan Agung yang bisa saja bermain dalam menetapkan jumlah tersangka di kasus besar seperti ini dengan tujuan mendapatkan bagian dari uang triliunan rupiah tersebut. Karena itu menurut OJK Ligis, pengungkapan kasus ini pun perlu terus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di mata publik yang selama ini sudah memuji kinerja Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini sebelumnya Kejaksaan Agung memanggil Sandra Dewi untuk menjadi saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi suaminya Harvey Muiz pada Kamis 4 April 2024 pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Suami Sandra Dewi Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindakan pencucian uang pada Rabu 27 Maret 2024. Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan Harvey bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah Mokhtari Zapah Levi Tabrani atau MRPP alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya tersangka Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.